orang yang berakal tidak akan mau digiring oleh. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Bahwa dari hasil penyelidikan dari penulis kitab-kitab Kristen ini, itu Tuhan menitipkan pesan bahwa makar yang mereka buat dibalas oleh Tuhan dengan tindak tanduk daripada perbuatan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang berakal bisa tahu bahwa meskipun disusun begitu rapi untuk mendoktrin orang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, di dalamnya masih tersimpan pesan-pesan bahwa yang disalib itu bukanlah Yesus. Anda beriman sebagai seorang Kristen, sudah pasti Anda beriman kepada kitab saudara tanpa landasan akal. Itu sudah pasti. Kalau Anda menggunakan akal dalam menelaah Bible, Anda tidak akan mungkin menjadi Kristen. Tidak mungkin. Karena coba salah satunya saya kasih contoh. Di dalam Yohanes 13 nomor 33. Apa yang dikatakan di sana? Hai anak-anakku, hanya sesaat, dalam bahasa Yunani mikron, sesaat saja lagi aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Kamu tidak akan pergi kemana aku pergi. Kamu tidak akan datang kemana aku pergi. Kalau aku yang pergi ke alam kubur, maka kamu akan pergi ke kuburan. Tetapi karena aku tidak pergi di kubur, aku ke langit, kamu tidak akan pergi ke sana. Buktinya, hari Minggu pagi, kemana murid-murid Yesus? Ke kubur. Yesus mengatakan sesaat lagi, tinggal sesaat lagi aku pergi. Dan kamu tidak akan pergi kemana aku pergi. Aku pergi di kubur, kamu pergi di kubur, berarti gugur. Tapi karena aku langsung terangkat ke langit, kamu tidak akan pergi ke situ. Itu baru betul. Coba Anda baca Lukas 24 atau Yohanes 18. Coba Anda buka di situ. Atau Yohanes 20. Hari Minggu, murid-muridnya kemudian datang ke kuburan. Atau Anda baca Lukas 24 nomor 9, nomor 11-nya. Petrus pergi di kuburan. Di mana aku pergi, kamu tidak akan pergi. Kalau aku ke kuburan, kamu tidak akan pergi di kuburan. Tapi faktanya, Petrus dan yang lain pergi ke kuburan. Berarti yang dimaksud nasihat Yesus dalam Yohanes 13 nomor 13, itu bukan pergi ke kuburan, tetapi pergi ke surga, ke langit. Hai anak-anakku, hanya sesaat lagi saja aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin, mustahile kamu datang. Kalau aku pergi di kuburan, ke alam orang mati, di kubur, kamu pasti datang ke situ. Tapi sayangnya aku bukan ke situ, aku terangkat ke langit. Bolehkah muridnya ke langit? Enggak boleh. Bolehkah muridnya ke kuburan? Boleh. Berarti yang dimaksud Yesus itu adalah terangkat ke langit. Itu dalil, Bung. Kalau Anda menggunakan akal, pasti Anda sampai ke sana. Gantian. Silakan. Oke. Ya. Coba dengar. Kau bilang bahwa kitab Kristen itu ngarang-ngarang. Tapi ada satu kutipan narasimu yang kukutip bahwa yang bangkit dari kubur itu adalah hantu. Iya. Iya, betul. Yesus yang bangkit dari kubur itu adalah hantu. Menurutmu ini ya, menurut Juma ini. Menurut Yesus. Jangan, menurutmu lah ini. Harus. Jangan. Saya berbicara berdasarkan data. Enggak. Gini. Loh, nggak bisa. Anggaplah dulu, sebentar Juma. Anggaplah dulu, kita bilanglah dulu bisa hantu, bisa nggak hantu. Muridnya yang mengatakan hantu, bukan aku. Ya, kaunya. Muridnya. Lukas 24 nomor 37. Juma, mereka ketakutan, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu.
Jadi aku. Kan mengira melihat. Tunggu dulu sebentar. Oke. Iya, siapa yang mengira melihat hantu? Saya atau muridnya? Murid-muridnya mengira dia hantu. Begitu. Oke. Gitu dong. Enggak apa-apa. Aku akan menjawabmu dengan tegas loh Juma, dan kau juga harus Iya, tanggung jawab aja silakan. kita. Saya Apa adanya tanggung aja jawab. jawaban kita. Saya mandi data, Tanggung Bang. jawab. Silakan. Iya. Anggaplah dulu pernyataan ini kita validasi benar atau tidak itu hantu. Ya kan? Ya, Jadi apakah ciri-ciri hantu gimana rupanya? Ciri-ciri hantu. ya tanya muridnya, karena muridnya mengatakan dia adalah hantu bukan aku. Sebentar Cuma, apakah hantu punya tubuh? Punya Ada tubuhnya. Di mana tubuh hantu? Biar ku salam dulu hantu itu. 1 Yohanes 4 nomor 1. Sudah. Oke. Gimana sih? Ada Dikasih data kok. Apa? Sekarang gini. Apakah Saya kasih kamu hantu data. makan Juma? Apakah hantu makan ikan goreng? Hantu makan ikan goreng. Kalau Bisa? sabar dulu. Adakah hantu Sabar makan dulu. ikan goreng biar ku Sabar traktir? dulu. Sabar dulu. Saya jawab, Anda bertanya saya jawab. Oke. Oke. Orang kalau kau tanya kepada saya, Yohanes 6 nomor 70, Yesus, sabar dulu. Yesus berkata, tunggu dulu, sabar. Tenangkan roh jahatmu, dengarkan. Yesus berkata, atau Anda turun, kalau Anda nggak mau tenang, Anda turun. Saya mau berdiskusi dengan orang yang punya intelektual, bukan orang yang melawak-lawak. Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa yang iblis di situ? Yudas. Yudas bisa makan nggak? Bisa. Iblis bisa makan. Kau paham nggak itu maksudnya? Yang kedua, sabar. Di dalam Matius 16 nomor 21, 22, 23, enyala iblis, engkau adalah batu sandungan untukku. Siapa yang disebut iblis di situ oleh Yesus? Petrus. Pertanyaan saya, Petrus bisa makan? Jadi nggak usah kau mencobai saya dengan data-data seperti itu. Itu pelajaran anak TK dalam pelajaran saya. Oke, lanjut. Oke. Jadi kan yang bangkit dari kubur itu dia makan ikan goreng loh. Apakah Iya. hantu? Tadi Petrus disebut setan. Iya. Petrus itu nggak bangkit dari kubur. Lah, justru itu yang lebih parah. Yang tidak bangkit dari kubur aja disebut iblis, apalagi yang keluar dari kubur, Cak Ayu. Lucu ente ini. Sekarang kan kau bilang tadi kan hantu. Jadi kan Murid hantu Yesus yang mengatakan Yesus hantu bukan aku. terlucu banget. Gini loh, gitu. Karena kan adakah hantu yang makan ikan goreng? Lah, adakah setan kemudian bisa makan ikan goreng? Petrus disebut setan. Yudas disebut setan. Loh, gimana sih? Artinya gini loh. Apa orang ini? Sekarang di Lucu. mana Juma ada hantu Bentar. Di mana ada hantu makan ikan goreng biar ku traktir dia? Oke, sekarang kalau Anda berbicara hal seperti itu, pertanyaan yang Anda lontarkan kepada saya, boleh tidak orang yang kerasukan setan makan pecah beling? Kutanya dulu kau. Kalau akan ikan goreng itu kecil, pecah beling dulu. Kalau orang kerasukan setan, kerasukan kemudian roh jahat, boleh nggak orang itu makan pecah beling? Kutanya dulu kau. Boleh nggak? Jidatmu, jantungmu goyang, pindah ke kiri, pindah ke kanan lagi, jantungmu pindah ke kanan. Oke. Hah? Sekarang Kutanya dulu kau. Kalau ada orang kerasukan setan, boleh nggak dia makan pecah beling? Kutanya dulu kau. yang makan pecah beling itu manusia. Yang di dalamnya apa? Badannya. Yang di dalamnya apa? Di dalam yang makan itu begini Juma, yang Iya. makan adalah makhluk Sama, yang makan Makhluk ikan hidup. goreng itu Yudas, yang di dalamnya adalah setan. Puas kau? Sebentar. Puas. Kita berbicara Yesus yang bangun dari kubur itu. Iya, yang kubur. bangun dari kubur itu saya simpulkan sama dengan Yudas, tapi di dalamnya adalah iblis yang mengaku Yesus. Sampai sini paham?
Jadi apa? eh, Apa? adakah hantu? Adakah? Hantu bisa Apa? berbuat seperti itu, makan ikan goreng? Ya Allah ya Karim, orang yang tidak keluar dari kubur aja bisa makan pecah beleng, bisa makan paku kalau dia kerasukan roh jahat. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kau itu melakukan gantian. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Mengobrak-abrik jantung pertahanan kalian. Itu Kau betul. fitnah. Apa yang kupitnah? Kau menfitnah. Apa yang kupitnah? Oh, nggak bisa. Sekarang kalau Anda mengatakan saya memfitnah, ini kuncinya. Kau boleh laporkan saya. Kau memfitnah. Kau boleh laporkan saya. Yang penting kau bisa membuktikan kebenarannya. Yesus berkata, apabila penyesat itu datang, dia akan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Pertanyaan saya, hanya ada satu sosok yang datang kepada murid Yesus yang mengaku dan memakai nama Yesus dan berkata akulah dia, yaitu di dalam Yohanes 18 nomor 5. Itu adalah oknum yang mengaku Yesus. Kalau Anda mengatakan itu Yesus palsu, tolong tunjukkan di mana ada Yesus palsu. Kalau Anda mengatakan itu asli, tolong tunjukkan di mana Yesus palsu yang berkata akulah Yesus, akulah dia. Tidak ada Yesus palsu. Berarti Yesus bohong. Berarti Yesus bohong. Tidak ada Yesus Berarti palsu. Yesus bohong. Inilah kamu. Jadi, inilah kamu. Inilah kamu. Kamu yang memfitnah Yesus. Kamu yang memfitnah Yesus. Bukan aku yang memfitnah agamamu. Kamu yang memfitnah Yesus. Yesus berkata, Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Matius 24 nomor 4. Waspadalah, diam. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Penyesatnya mengaku Mesias. Penyesatnya mengaku akulah dia. Berarti Yesus mengatakan ada Yesus palsu. Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu akan datang melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Kau ingin memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus tidak pernah berkata ada Yesus palsu? Tuh, telan tuh dalilnya. Gantian. Mampus. Lantas bagaimana kau melakukan tuduhan bahwa yang berbicara dengan murid-murid itu yang di tangannya dicolok oleh Thomas pembuktian itu kau bilang Tuhan tuh? Saya buktikan. Apa? Yesus berkata Mesias palsu datang kepada kamu. Dengar opinimu dulu. Itu, dengar dulu. Mesias palsu datang kepada kamu. Betul? Betul nggak? Datang kepada siapa? Kepada kamu. Kamu siapa? Hah? Kamu bom-bom atau kamu murid Yesus? Ayo, kenapa kau diam? Kenapa kau diam? Kau ngomong. Mesias palsunya datang kepada kamu. Kamu siapa? Fitnah Juma, kau fitnah Tuhan kami. Hei, saudara, kamu di situ siapa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu itu siapa? Kamu di situ siapa? Nggak bisa kau gunakan ayat itu, kau tuduh yang bangkit dan nggak boleh. Kau jangan boleh. Hei, sekarang kau jawab, kamu di situ siapa? Penyesat itu datang kepada murid Yesus dan mengaku akulah Yesus. Kutanya dulu kau, itu bohong ucapan Yesus atau itu karangan Suma? Loh, bicara kau. Kenapa kau diam? kenapa di mute? Sekarang kau jawab, benarkah Yesus berkata akan datang Mesias palsu kepada muridnya? Subhanallah, barakallahu fikum. Sekarang kau jawab, benarkah Yesus berkata akan datang Mesias palsu kepada muridnya, bahkan bisa menyesatkan muridnya? Betul kan? Nah, bukan kepada muridnya, bukan kepada Mesias palsu, akan datang Mesias palsu. Akan datang Mesias palsu kepada siapa?
Akan datang Mesias palsu kepada siapa? Mute, pengecut. Akan datang Mesias palsu kepada siapa? Sakit hati kau kan? Aduh. Udah. Sakit hati Jadi, kau kan? Juma, Karena kebenaran udah semakin Juma. nyata Koinmu udah bahwa yang kau 2.300 sembah itu sekian. adalah Yesus Ganti palsu. Sakit hati lo. sama Kores dulu, biar Kores dapat dulu dengan siapa? Dengan Sakit si hati Andy. lu. Andy, Sakit naik Kondi. hati lu, Ayo, Indri. saudara. Sakit hati lu, saudara. Karena semakin hari Bukan. semakin Nggak nyata boleh bahwa memfitnah kamu agama orang adalah lain. penyembah Yesus palsu. Sakit hati lu. Jangan melakukan fitnah terhadap Saya Tuhan tidak orang. memfitnah, bantah data saya. Itu kitabmu yang mengatakan itu, bukan saya. Kitabmu. Kitabmu yang mengatakan Mesias palsu akan datang kepada murid Yesus, Nggak boleh mengaku Yesus, Jangan kau mengaku bilang Mesias. Tuhan orang adalah setan. Lah, itu pengakuan Yesus kok. Itu pengakuan Yesus. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kau pembuat kejahatan. Kau pembuat kejahatan. Kenapa Yesus mengatakan kau pembuat kejahatan? Karena ketika anakmu lahir, ketika keturunanmu lahir, tetanggamu lahir, kau ajarkan mereka menyembah Yesus palsu. Makanya kau disebut pelaku kejahatan. Paham sampai sini? Juma, Paham? gini kawan, Paham? kau boleh bilang Tuhanmu adalah Allah yang benar, tetapi jangan kau bilang Tuhan orang adalah iblis. Salah. Kau nggak boleh Sekarang kayak gitu. Yesusnya mengatakan apa? Waspadalah Jangan kepada kau bilang penyesat yang datang Jangan kepadamu kau bilang Tuhan orang dengan iblis. memakai Ngerti namaku nggak maksudku? dan berkata akulah dia. Siapa yang datang kepada murid Yesus mengaku akulah dia, mengaku akulah Yesus, itu siapa? Penyesat kan? Betul? Kau nggak boleh bilang Tuhan orang lain Kenapa adalah kau setan. batasi saya? Kenapa kau batasi saya? Saya orang yang berbicara mengenai Nggak kebenaran. itu Kenapa kau namanya batasi saya? melakukan tuduhan. Al-Quran saya mengatakan kalian penyembah setan. Wa iya dauna illa syaitanam marida. Itu Al-Quran saya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 171 yang 117 yang mengatakan kalian adalah penyembah setan. Kenapa saya harus takut? Itu Al-Quran saya. Iya dauna min dunihi illa inatha wa iya dauna illa syaitanam marida. Itu sembahanmu. Kamu apa? Boleh saya jawab? Al-Quran saya mengatakan itu. Dan Yesus mengatakan kepada Bani Israel, muridnya, bukan kepada Kristen. Waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Setan loh yang datang. Itu, maaf ya. Kenapa kau ketawa? Itu dalil di kitabmu. Jadi murid-murid Yesus waspada kepada Yesus yang keluar dari kubur. Hanya kamu karena kau Kristen, kamu percaya kepada makhluk yang keluar dari Kau kubur itu. boleh bilang Tuhanmu yang benar. Tuhanmu. Al-Quran saya mengatakan itu. Kenapa kau paksa saya? Saya orang yang berkata berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan Bible. Firman Tuhannya Al-Quran dan Bibelnya adalah surat kabar yang kau imani sebagai kitab suci. Ya boleh Apa ya? saya bicara? Boleh, silakan. Saatnya kau bicara. Kalau mau bahas tentang kitab kita, bahas itu dari pertama. Silakan Anda bahas tadi pertama. Silakan. Yohanes itu bahas itu dari pertama. Oke, silakan. Tadi. Oke, berarti kita harus bahas mulai dari Yesus. Kenapa mereka berkata Yesus itu adalah hantu? Pertama, mereka memang berkata Yesus adalah hantu. Tapi saat mereka mencolok tangan di Yesus punya tangan, mereka rasa itu manusia. Oke, itu kamu Bukan itu hantu. dapat kamu saudara dapat cerita di mana itu? Baca di Alkitab. Di mana Pokoknya tertulis? ada tertulis. Nah, itulah susahnya. Kamu nggak paham Bible. Itu tertulis di Lukas Kamu udah baca itu 24 singkat-singkat. nomor 37. Iya, yang kamu Iya ada kan? baca itu hanya singkat-singkat. Nah, sekarang Itu kau tidak baca menunjukkan. fullnya di mana? Di mana kemudian Yesus menceritakan kalau penyesat itu bernama selain daripada Yesus. Di mana Yesus itu- berkata penyesat itu tidak Mesias memakai palsu namanya? akan datang di zaman akhir. Zaman akhir nenekmu kiper. Bagaimana zaman akhir? Yesus mengatakan akan datang kepada kamu. Saudara, Nanti akan datang Mesias palsu di zaman akhir. mati bija. Saatnya sudah dekat. Mama, Lukas 21. Singkat-singkat. Saudara boleh kau baca Lukas 21? Saudara boleh kau baca Lukas 21 nomor 8? Anda yang baca, saya diam. Saya tidak pegang Kamu kalau tidak punya senjata kenapa ikut perang? Matilah kau. kitab. Saya biar tidak pegang
Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kamu ini gimana kawan? Kamu nggak bawa Bible, kamu nggak tahu Bible, tapi kau menentang isi Bible. Gimana ceritanya? Hanya dengan modal, kamu harus baca dari nomor 1, kamu harus baca seluruhan. Kamu jangan ragukan keilmuan saya tentang Biblemu. Saya Muslim yang diperintah oleh Al-Quran. Ikra, 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 ikra. Itu salah dari tadi berbicara tuh dari Karena itu bertentangan dengan imanmu. Karena imanmu bertentangan dengan Yesus, anak Maria. Karena imanmu bertentangan dengan kitabmu. Maka ketika kitabmu saya uraikan, kau mengatakan itu salah, kamu yang betul. Imanku tetap bertahan. Imanku yang selalu. Imanmu itu yang bertentangan dengan Yesus, kawan. Tidak. Sekarang kalau Anda mengatakan tidak, Yesus meminta muridnya waspada. Murid yang mana yang diminta oleh Yesus waspada? Kristen atau Yahudi? Yesus berkata begitu buat di zaman akhir. Karena zaman akhir itu akan datang Mesias-Mesias palsu. Bukan di zaman itu. Di mana Yesus berkata zaman akhir akan datang Mesias palsu? Ada tertulis. Di mana? Ada ayat-ayatnya Di Bible. nanti buka sendiri. Lihat di Matius. Kalau yang hancur mah. Memang Yesus mengatakan zaman akhir. Kenapa Yesus zaman akhir katakan akan datang Mesias palsu? Karena dari awal Mesiasnya bertelur, punya keturunan. La haula wala quwata illa billah. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Hari terakhir muncul orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan karena dari hari awal pertama sudah ada penyesat itu, kucluk. Karena dari awal sudah ada penyesatnya, makanya banyak orang yang disesatkan sampai akhir zaman. Subhanallah. Ya Allah, berilah hambamu kekuatan untuk menghadapi saudara-saudaraku yang bebal ini. Amin. Susah kali saudaraku ini. Saya tidak ada menghina. Saya tidak ada memfitnah. Saya meluruskan ucapan Yesus. Jangan merasa kalian itu pengikutnya dulu. Tunggu dulu. Dudukkan Yesus dulu pada BAP. Pada keadaan yang ada. Dudukkan Yesus pada TKP. Pada keadaan yang ada. Jangan ente merasa penonton pun bukan. Saksi juga bukan. Lu merasa lu yang dinasihati sama Yesus. Pingin cubit pipinya. Gemes deh. Yesus sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi, para kang, bukan dengan kalian. Yesus berbicara dengan muridnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kenapa nyakannya yang itu yang menyacak kalau dia di situ kamu duduk? Bukan, saudaraku Kristen bukan. Kalian nanti menjadi Kristen setelah masuk Belanda dan Portugis. Cobalah kita dudukkan cerita itu pada porsinya. Jangan kita merasa kita yang duduk di situ di hadapan Yesus sambil ngopi. Bukan kita, bukan ente. Cobalah saudaraku, jujurlah, jujur. Jangan memaksakan keadaan. Iman tanpa ilmu itu buta. Ayolah pakai akal. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu kemudian ambil sarung, ambil selimut, masuk kamar, kunci dari dalam, diketuk sama ibu. Paulus, open the door please. Anybody home? Hey, Paulus. Jangan Kenapa kau nak? Aku takut. Kenapa? Aku baca Bible. Kenapa kau takut kau baca Bible? Yesus berkata, waspadalah kepada penyesatmu. Koplak. Itu ucapan Yesus kepada muridnya. Aku lempar juga kau nanti pakai sagu ya. Itu perkataan Yesus kepada muridnya, bukan kepada kamu. Blokok. Buka pintunya, buka. Ini
Ini ucapan Yesus ini, nak. Ini untuk orang-orang pada zamannya. Kenapa kau lebay kali pakai gemetaran, pakai takut? Enggak, mah. Ini kan tertulis di kitab kita. Tapi itu bukan kamu. Itu cerita masa itu, di mana penyesatnya datang kepada muridnya dan mengaku, akulah Mesias, akulah Yesus. Baca, nak, baca. Pakai akal, baca. Jangan kepedean. Jangan GR. Oh, coba baca pakai akal. Baca pakai akal. Oke, baca pakai akal. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Semua. Kamu itu semua. Menurut. Kamu pakai akal atau pakai anusmu? Kamu itu semua. Apa? Semua siapa? Tensiku naik, teman-teman. Kamu di situ siapa? Kau ngajak aku tadi pakai akal, sekarang kau bicara pakai anusmu. Hai, tensiku naik. Ini bukan kata pakai anus. Sudahlah bang. Kau panggil pendetamu ke sini, lulusan neraka. Kau suruh gantikan kau di sini biar dia duduk diskusi dengan saya. Panggil pendetamu lulusan neraka yang paling tinggi, kemudian caranya menyesatkan. Suruh ke sini. Jangan setengah-setengah. Kau panggil pendetamu lulusan neraka tertinggi. Mari kita pakai akal. Kau baca itu pakai akal, oke? Murid-murid bertanya kepada Yesus, kapankah saat itu akan tiba, wahai guru? Guru menjawab, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Ini orang-orang cupu tak berakal ditanya, siapa kamu di situ? Semuanya. Termasuk bom-bom enggak? Iya. Termasuk Edis? Iya. Oh, jadi bom-bom dan Edis juga diminta oleh Yesus waspada kepada penyesat? Iya. Kepada aku juga? Iya. Bahlul, kau dekat sini kulempar pakai tutup panci, tahu kau? Bodoh itu jangan diborong. Bodoh itu jangan dipamer. Sesat itu jangan dipublish. Tuyul, simpan di lemari. Jangan kau ungkap di sini. Lukas 21 nomor 8 itu Yesus sedang berbicara kepada orang yang sedang bertanya kepadanya. Bukan kepada kalian, Cak Kangkong. Dinda Alif. Monitor Gurunda. Tolong ke apotik sebentar deh, beli kombantrin, belikan saudara kita yang tadi kayaknya tensinya naik. Bang Gores. Kapotek. Tapi belakangan memang ya modelnya begini-begini semua sisaan. Allah. Al-Quran saya tidak mungkin keliru. Al-Quran saya nggak mungkin keliru. Dan saya akan tetap mempertahankan apa yang dinarasikan Al-Quranku. Dan ternyata Bibelmu pun menarasikan hal yang sama. Mau kayak mana? Waspadalah kepada penyesat. Iyadu'una illa min dunhi illa inatha. Yang menyembah penyesat adalah yang menyembah berhala. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Itu kata Quran. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Hari ini separuh dari penduduk bumi menyembah makhluk yang mengaku Kristus Mesias. Ayo, gugurkan kebenaran Al-Quran ini. Susah kan? Susah, ayo. Makanya kalian disebut kafir. Apa kafir itu? Menutup diri. Menutup diri dari mana? Dari kebenaran. Mentang-mentang yang mengucapkan itu Suma. Mentang-mentang yang mengatakan kebenaran itu umat Islam. Mentang-mentang yang mengucapkan dan menyampaikan kebenaran itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Mentang-mentang yang menyampaikan kebenaran itu adalah bukan dari Kristen. Maka kalian tolak, kalian nutup diri. Apa yang bohong? Bukan penutup. Jadi kafir itu apa? Kafir itu orang yang tidak beragama.
Coba Anda baca di Matius 5 tuh, yang disebut kafir di situ itu terjemahan yang keliru. Di situ kata bodoh, harusnya jahil, diterjemahkan kafir. Raka dalam bahasa Yunani itu kan bukan kafir namanya. Bahasa Yunaninya raka di situ. Itu raka artinya bodoh atau bahlul. Ngaco lu. Nah, kembali. Yesus meminta Bani Israel muridnya waspada kepada siapa? Jawab. Waspada sama nabi palsu yang datang setelah dia. Nah, bagus. Tanda-tanda nabi palsu bisa kamu lihat dari buahnya. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Maksudnya siapa yang begitu? Kok siapa? Nabi palsunya datang setelah Yesus. Kata Yesus Matius 7:15, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar Yahudi tapi mereka adalah Roma. Aku tahu tujuan kamu itu. Kau baca dalilmu, baca dalilmu. Baca, buka sekarang. Buka Matius 7 nomor 15. Di situ ada Roma enggak? Di situ ada Yahudi enggak? Coba. Baca. Murid diberi nasihat agar mereka waspada kepada nabi palsu yang datang menyamar Yahudi. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Saya tanya dulu kau, lambang serigala itu dipakai oleh siapa? Yang tahu ketik di bawah. Roma. Serigala itu, Roma bukan? Roma. Kalau domba lambang untuk siapa? Israel. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Padahal dia bukan Yahudi, dia adalah Romawi. Baca Kisah Para Rasul 20 berapa itu? 21 nomor 28. Ada yang ingat? Di situ Paulus mengaku kalau dia kelahiran Roma. Filipi 3 nomor 5, Gurunda. Ya, dia mengatakan kalau itu dia mengatakan Parisi, Benyamin. Ini kelahirannya dia katakan terkait dengan kelahiranku. Itu coba aku lupa teman-teman. Kisah Para Rasul berapa? Hei, dia lahir sebagai orang Roma. Ada yang ingat? Mengaku sebagai bangsa Kelahirannya Romawi. sebagai orang Kisah Roma, 22 bukan? Kisah 2225 coba. Coba. Saya kok jadi lupa teman-teman. Yang intinya kalau nggak keliru saya nomor 28. Ya, sampai 28 29. Kok jadi lupa saya? Kewarganegaraan itu kebeli dengan harga yang mahal. Itu berapa Ya. itu? Kisah 22 Nomor 28. Bang Suma. Salah sedikit nggak apa-apa. Oke, jadi begitu teman-teman. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti Yahudi padahal mereka adalah Romawi. Salah saya. Kisah Para Rasul 22 nomor 28 ternyata. Ini gara-gara Bang Handi nih. Disuruh pergi ke apotek. Gimana dong? Makanya saudara-saudaraku, kalau Anda tidak percaya bahwa nabi palsu itu ngaku serigala, ngaku domba, tengok suratnya. Dia menulis 13 buku. Dari tahun 50 dia menulis sampai tahun 65. Itu dia menulis surat. 65 terakhir dia ngarang cerita di suratnya. Kita lihat surat Korintus diutus ke Korintia, tengah selatan Yunani. Kemudian Filipi dikirim ke Yunani, Onesifal Filipoi, Yunani. Kolose ditulis di kota kuno, Frigia, utara Laodikia. Kemudian Galatia di Ankara Turki. Antara Turki atau Ankara Turki? Antara Turki atau Ankara Turki, teman-teman. Kemudian Titus itu ditulis untuk orang yang ada di Antioquia, Turki. Efesus ditulis untuk para penyembah dewa Yunani
yang ada di Artemis. Kemudian Tesalonika itu ditulis untuk orang yang bernama siapa itu ya? Silwanus, kalau nggak salah teman-teman, kepada orang yang ada di Tesalonika, kota Yunani Utara. Timotius itu sebutan seorang anak angkat dia yang bisa kita baca di 1 Timotius 6 nomor 11, Anthropos manusia Tuhan, itu dituliskan kemudian kepada seorang laki-laki, di mana anak laki-laki ini memiliki seorang ibu yang berdarah Yahudi bernama Oneke. Ayahnya sendiri adalah orang Yunani. Jadi Timotius ini dia ibunya orang Yahudi tetapi bapaknya orang Yunani. Itu surat ditulis oleh Paulus kepada anak angkatnya bernama Timotius. Roma itu ditulis untuk orang yang ada di bangsa Roma. Anda bisa lihat di Roma 1 nomor 7. Jadi Paulus ini ya Roma. Waspadalah kepada nabi palsu. Kok nabi? Iya, Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Turki, di Antioquia. Di antaranya adalah Saulus. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Domba adalah Bani Yakub. Di mana tertulis? Yeremia 50 nomor berapa teman-teman? Nomor 27 ya. Nomor 27 ya, atau nomor 17? Harus dicari guru dah. Nah, coba. Sering-sering ini saya sampaikan. Nomor 17, Dek. Israel adalah domba. C. Yeremia Dalam 20. Yeremia 50 nomor 17. Oh 50. Siap. Jadi yang disebut domba itu adalah Bani Yakub, Bani Israel. Nah sekarang yang nyamar seperti Bani Israel siapa? Islam atau Oten? Berat, memang berat. Oke, silakan diambil alih teman-teman sekalian. Siap, Guru dah. Terima kasih. Tadi sudah ada yang jalan ke apotik, ternyata yang jaga apotiknya nyimak diskusi, katanya diskusi dosisnya nggak ada buat Oten yang tadi. Belikan aja Tiodan. Ada yang tahu Tiodan atau Rundup? Itu obat itu. Ya, silakan dilanjut Oten yang mau naik. Masya Allah, mantap. Susah Oten untuk ngelawan karena data aja nggak punya. Ada di dalam Bible, ada, baca aja katanya. Gitu kan? Baca pakai akal. Ayo, mari kita pakai akal. Kita kirim pakai akal. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu di sini siapa? Semua. Aduh, dompala Kardoba. Mananya teman-temanku ini? Ya, host, mungkin teman-teman Kristen yang masih mau berdiskusi, mau menambah ilmu, silahkan naik. Atau uji nyali juga boleh lah. Sesenio, monitor. Ya, Tanujaya, monitor. Noise. Cek Tanujaya, Jumatan apa mingguan? Oh, jatuh.
Halo, Pak Junaidi. Ya, salam, selamat malam. Selamat malam. Mingguan ya, Pak ya? Ya, saya mingguan, saya Kristen, Bang. Kristen. 3 berarti ya? Nah, 3 apa, Bang? 3 dalam 1, Bang. 4 Elohim Yahweh. Ya, itu karena ketidakmengertian Pak Ustadz Arif dibilang 4. Itu 3 dalam 1 itu, Pak Ustadz. Iya. Ya ibaratkan satu wadah ada isi 3 kan gitu. Ya, tapi dia satu hakikat kan di situ. Ya, memang banyak orang tidak mengerti, tapi saya memahaminya ketidakmengertian orang-orang yang tidak percaya kan di situ. 3 pribadi, 1 keluarga, kalau menurut Doga. Ya, salah itu Pak Ustadz Arif. 3 pribadi, 1 hakikat. Di situ dia Pak Ustadz kalau kita bicara tentang Tritunggal itu. Pak Ustadz ini gimana sih? Sudah sering diskusi kok masih nggak ngerti-ngerti. Ya iya, 3 pribadi 1 hakikat kan Anda bilang. Iya. Nah, pribadinya ada 3, hakikatnya adalah Tuhan kan gitu. Iya, hakikatnya itu adalah Allah itu tadi yang Nah, ibaratkan di sini kita di Komal ini semua ada berapa pribadi ini, hakikatnya 1. Iya, dalam arti begitulah uniknya Tuhan saya. Dia Berarti benar ada 3. Ya kan dia memiliki 3 pribadi, 1 hakikat. Lah iya pribadinya ada 3. Ibaratkan di Komal ini nih, ini total berapa nih? 9 ya. Ada 9 pribadi di sini. Tapi hakikatnya 1, siapa? Manusia. Nah, ini kalau Anda Tuhan, Tuhannya ada 3 pribadinya, hakikatnya 1. Apa itu Tuhan? Gitu. Ya, apakah kita yang 9 ini bisa dalam waktu yang bersama dari tempat yang berbeda? Kan tidak bisa. Tetapi Nah, ini kita di tempat yang berbeda masing-masing gimana sih? Iya, kan tidak bisa kita. Kita hanya 1 Komal di sini. Seperti ibaratnya, ya kan? Apakah saya yang ada di Kalbar ini bisa sekaligus langsung ada di Jakarta? Kan tidak bisa. Karena pribadi kita sebagai manusia itu terbatas. Tetapi Allah sendiri itu ya dalam waktu yang sama, dalam ruang yang sama dia ada. Bung, hakikat itu apa, Bang? Ya, hakikat itu yang sebenarnya bahwa dia adalah Allah kan di situ. Berarti hakikat adalah keadaan yang sesungguhnya, betul ya? Betul, Bang, betul. Hebat kali lah abangku ini. Hakikat adalah keadaan yang sebenarnya. Nah sekarang kalau berbicara mengenai hakikat adalah keadaan yang sesungguhnya, boleh nggak saya tahu Yesus itu keadaan yang sesungguhnya apa? Manusia atau bukan? Nah, kalau kita berbicara tentang Yesus, ya dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Bukan, itu bukan hakikat yang sebenarnya. Yang saya tanya hakikatnya. Hakikat yang sesungguhnya Yesus itu apa? Hakikatnya ya Firman kan di situ. Loh, yang mana yang betul ini? Kalau hakikat dia adalah enggak, tunggu dulu. Kalau Anda mengatakan hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya, sekarang Yesus itu adalah hakikat. Yang sebenarnya adalah firman, berarti dia perkataan. Ya, berkataan dalam arti bukan berarti Allah berfirman jadilah Yesus, bukan seperti itu. Ya lalu apa? Sekarang Bapak ya itu kan hakikat situ. yang sebenarnya Ya Bapak kan? apa? Ya. Hakikat sebenarnya Bapak apa? Hakikatnya sebenarnya Bapa itu adalah Allah, hakikatnya Firman itu adalah Allah, hakikatnya Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, kalau begitu saya tanya. Kalau begitu saya tanya. Hakikat sebenarnya Yesus apa? Nah, hakikatnya Yesus yang sebenarnya dia memiliki 2 kodrat karena nama kemanusiaannya itu Yesus. Ngomong apa orang ini mabok? Hakikat yang gimana? sebenarnya Yesus itu apa? Hakikat keadaan yang sesungguhnya Yesus itu apa? Ya, kalau abang bertanya tentang hakikat yang sesungguhnya, dia adalah Allah karena dia adalah Firman. Firman itu adalah Allah. Jadi hakikat Yesus, keadaan Yesus yang sesungguhnya adalah Allah, betul? Ya, hakikatnya. Oke. Boleh Anda bacakan ke saya 1 Yohanes 3 nomor 2? 1 Yohanes, saya buka kitab suci saya. Silakan. Bang, Kita dengarkan semuanya ya, teman-teman. Iya. Saya suka baca kitab suci saya, Bang. Bahkan saya senang. Saya buka dulu ya kan? Siap.
1 Yohanes 3 nomor 2. 3 nomor 2. Iya, Kan? dibaca Bang. Ya, ini perikopnya adalah anak-anak Allah kan di sini. Ya. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum dinyatakan apa keadaan kita kelak. Ya. Tetapi kita tahu. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Dalam keadaan di situ dia. dalam keadaan Yesus yang sebenarnya, Yesus itu adalah Allah dan kita akan sama seperti Yesus. Berarti kita ini adalah Ya, kita ini adalah manusia kan di situ dia. pekok. Tuh. Pekok. Lah, di situ Anda mengatakan Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Allah. Dan kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan Yesus yang sebenarnya. Kalau Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Allah, dan kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu, maka kita adalah Abang nggak paham. Yesus itu punya dua natur. Dia adalah kodratnya sebagai dalam manusia, keadaan dan yang kodratnya sebenarnya, ilahi, kan itu dia. Otakmu panuan. Iya, dia sebenarnya juga manusia dan dia juga sebenarnya ilahi, Bang. Berarti Itu Tuhanmu ayat itu Bang. separuh manusia, separuh Tuhan, gitu. Bukan seperti itu. Apa ini? Dia Apa sepenuhnya manusia. Dia sepenuhnya manusia. Ilahi, kan sepenuhnya di situ ilahi. ya, Bang. Berarti Iya. dia setengah manusia, dia setengah ilahi. Betul? Salah begitu, Bang Juma. Lalu bagaimana, Kan gitu. Bonyok? kalau- Kau sendiri yang mengatakan sepenuhnya manusia, sepenuhnya Iya. bukan manusia. Berarti Tuhanmu itu separuh manusia, separuh bukan manusia, Bonyok. Salah, bukan manusia, bukan ilahi, begitu salah. Dia adalah sepenuhnya manusia. dan Manusia. sepenuhnya ilahi. kan Nah, gitu sekarang dia. manusianya ini Ya, ilahi kan enggak? gitu, ya. Nah, kalau Manusianya dia- ini ilahi enggak? Nah, kalau dalam kemanusiaannya dia bukan ilahi, dia sama Ya seperti itulah kita, yang ku Bang. bilang, Kan Bonyok. gitu. Berarti yang kau sembah itu sepotong manusia, sepotong Tuhan, kuceluk. Bukan begitu pengertiannya, Bang. Bukan sepotong manusia, sepotong Tuhan. Jadi Abang apa? paham tidak ya? Apa? Kodrat Yesus itu sepenuhnya adalah manusia, sepenuhnya adalah ilahi. Kan Nah, gitu sekarang dia, saya tanya, Bang. Kan di situ. sepenuhnya manusia ini Tuhan atau bukan? Ya. Nah, dalam keadaannya sebagai manusia, Bang, sama seperti kita, berarti bukan Tuhan, kan di situ dia. Berarti Tetapi, Tuhanmu. Bang, dengar dulu loh, Bang. Santai. Berarti Tuhanmu Bang. sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan, betul? Iya, betul. Di situ ada betul, berapa? betul, Di situ ada berapa? betul, Di situ betul. ada berapa? Ada satu, Bang. Udah. Kau turun daripada saya ludahi mulutmu. Kau turun. Biadab. Kau Oke, turun. Kau turun, anak setan. Kau turun. Kau bikin tensinya Pak Bom naik, itu namanya. Di situ sepenuhnya manusia. 1. Di situ juga sepenuhnya Tuhan. 2. Di situ ada berapa? 1. Memang betul-betul lah kau. Emang nggak bisa kalian itu berakal. Jangan berakal kalau masih mau di agama itu. Jangan. Gila kau nanti lama-lama. Harus gila memang. Pantaslah orang-orang cendekiawan mengatakan mustahile dalam waktu yang bersamaan dia beragama seperti itu dan juga dalam keadaan yang sama dia waras. Cocok secocok-cocoknya. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak dewa, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama. Kita akan menjadi sama. Kita akan menjadi sama. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Dalam keadaan Yesus yang sebenar-benarnya,
kita akan sama seperti dia. Pertanyaan yang ada, apakah kita ini juga adalah dewa atau Yesus yang adalah manusia? Ayo, mana yang betul? Kita yang adalah dewa atau Yesus yang adalah benar-benar manusia? Sama seperti kita. Ayo, mana yang betul? Mana yang betul? Ku robek juga mulut kalian nanti ya. Memang kalian ini manusia berguna, memang kalian ini. Pantaslah Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum wa yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Orang kafir itu penolong-penolong setan di dalam membantu setan mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Memang kalian ini pahlawannya setan kalian ini. Sahabat-sahabat, saya mohon izin sejenak. Host, ada yang mau syahadat di komalnya inspirasi, dan saya lihat ini teman-teman pada mendesak untuk saya hadir di sana. Boleh ya? Balik ke sana lagi, Bunda. Saya ke sana sejenak, habis itu saya balik ke sini. Ya, silakan. Ya. Ada Ustaz Alim di sini. Oke, baik. Makasih ya. Siap, Bunda. Saya tunggu lagi. Oke, siap. Jangan dibuka pintunya nanti. Orang terbuka. Ibunya sudah ketuk pintu. Buka pintu, ada apa? Ada penyesat. Ada penyesat, Ma. Aku harus hati-hati. Katanya ada penyesat datang kepadaku. Mana tertulis ini, mah. Ini buat murid Yesus zaman itu, bukan zaman sekarang. Tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Alim. Di sini ada juga haddamnya Komal ini, Kang Dito, Ustaz Felix. Host, bentar, aku ada yang minta data aku, bentar ya. Lagi buka 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, bentar. Iya. Silakan di-handle dulu, Kang Dito. Iya, selamat malam Michael Jackson. Selamat malam. Ya, dari Denom apa? Jaya Kristen. Oh. Baik. Tadi mungkin menyimak dari tadi ya? Baru ya datang. Ya, menurut Abang hakikatnya Yesus itu manusia apa Tuhan? Tuhan. Hakikat sebenarnya? Tuhan. Tuhan. Ya. 1 Yohanes 3 nomor 2, coba Anda baca. Saya mengulang aja ya sambil nunggu Ustaz Arif ya. Ustaz Alif. Silakan. Apa bunyinya? Ya, silakan dibaca saja. Yang saya tahu, kata Yesus, aku turun dari sorga. 1 Yohanes 3 nomor 2, Pak Michael. Nah, saya mengutip ayat saya. Menurut Anda Yesus itu Tuhan, 1 Yohanes pasal 3 nomor 2 itu tentang hakikatnya yang sebenarnya. Wah, kok diam? 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes pasal 3 nomor 2. Bentar, sabar. Gewil, Kristen. Gewil, buka mic-nya dulu, Gewil. Kristen bang, Kristen. Oh, Kristen ya, iya. Ngantri dulu bang ya, gantian. Michael Jackson, cepetan dibuka datanya. Saudara-saudaraku yang kukasihi, itu ya,
Sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa yang keadaan kita kelak akan, tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, Anda juga Tuhan, begitu? Menurut ini nih, ayat ini bukan begitu. Hah? Apa lagi? Apa menurut ayat ini? Coba kita baca ulang ya. Dengar Sudah dan jelas bahwa telitikan. kita akan sama Saudara-saudaraku yang kukasihi, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Ngerti kah? Iya kan sudah jelas di situ Pak Michael, bahwa Yesus itu nanti yang sebenarnya seperti apa, kita itu sama dengan Dia. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, kita juga Tuhan. Macam mana Pak Michael ini? Jangan bodoh-bodohi orang di sini. Anda yang bodoh-bodohi orang di sini. Anda Kau baca lagi. Saudara-saudaraku yang kukasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Terus masalahnya apa? Baca lagi. Iya, akan Begitu tetapi aja. ya, menata. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak akan, tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Iya, kita akan melihat Sama Dia. nggak? Sama Dia- nggak? Sama nggak Anda dengan Sama Yesus? apanya sih? Udah mulai. Tidak mengertikan ayat ini. Udah mulai Sama macam-macam. seperti kita akan melihat Dia. Udah mulai Ya, macam-macam. kita akan melihat Dia. Dia itu Yesus Kristus. Ya, sama seperti Allah. Di sini anak-anak Allah. Apa kalian berkata bahwa kita ini sama seperti Yesus? Tidak. Kita ini orang berdosa. Ya, Bale, jangan bodohi orang. di jangan sini. bodohin orang. Kalau tidak tahu ayat ini, bilang. Saya tunjukkan. Hei, kau baca itu udah jelas bahwa kau sama dengan Yesus. Kalau kau bilang Yesus Tuhan, kau pun juga Tuhan, dompala. Di mana ayatnya berbunyi begitu? Kau baca tadi, kau bisa baca, kau bisa nyimpulin sendiri. Saudara, kalau membaca itu jangan membaca sekali-kali, membaca semuanya. Anak-anak Allah. Jangan mencopot-copot ayat. Satu ayat copot, satu ayat Baca copot. lagi pelan-pelan kau yang menyatakan Yesus Tuhan, jadi kau juga Tuhan gitu loh. Muter-muter aja kau bisanya. Muter-muter aja. Sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Mana ada tulisan kerajaan surga? Dengar, baca. Saudara-saudaraku, kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak akan, tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, ini menyatakan dirinya, ya menyatakan dirinya, mengertikah dengan menyatakan dirinya? Mengertikah dengan menyatakan dirinya? Baca aja dong. Iya, kalau bilang tidak mengerti, saya kasih tahu menyatakan dirinya. Kau lanjut. Nah, itu ya, Anda tidak bisa menjawab karena Anda tidak tahu ayat ini Kau apa. lanjut, jangan nipu kau. Nipu, saya punya Alkitab kok, kalau yang sok tahu gitu. Baca terusannya, ayo. Itu kita akan melihat Dia. Dia akan bertata di kerajaan sorga. Dalam keadaan yang sebenarnya. Kan dari tadi sudah dibilang, Pak. Sebenarnya, keadaan sebenarnya siapa? Yuk. Dalam keadaan yang sebenarnya Yesus siapa? Allah. Kita akan sama seperti Yesus. Iya. Berarti kita sama jadi Tuhan juga di situ. Kita sama-sama sama Dia di sorga. Ya, dalam keadaan yang sebenarnya kita menjadi sama seperti Yesus. Iya, kita Nah. jadi anak-anak Allah.
Kalau begitu, Pak, Anda manusia atau bukan ketika di surga? Boy, kita roh ya, tidak bukan manusia lagi, kita roh. Kok jadi roh? Iya, Bukan manusia lagi? kita meninggalkan tubuh kita yang fana ini. Iya, tubuh yang fana ditinggalkan. Jadi Iya. bukan manusia lagi. Karena kita ini adalah anak-anak Allah yang Pak, yang pertanyaan Tuhan menerima saya, kepada roh. dalam keadaan yang sebenarnya Anda siapa nanti di surga? Anak-anak Allah. Berarti sama dengan Yesus kan? Sama dengan Yesus kita aja orang berdosa ditebus. Kita akan menjadi sama seperti dia. Loh, kok Bapak ini kayak lupa? Baru tadi dibaca. Iya, sama seperti dia di dalam kerajaan sama. surga. Dalam Tidak keadaan yang berdosa. sebenarnya sama Tidak dengan berdosa. Yesus kan? Tidak berdosa lagi. Yesus memang tidak orang berdosa. Keadaan yang sebenarnya orang-orang pengikut Yesus itu sama dengan Yesus. Iya, kita kerja di dalam surga itu tidak ada dosa setitik. Dalam keadaan yang sebenarnya Anda Tuhan atau bukan? Saya manusia biasa. Ya itulah sama dengan Yesus. Apa? Sama dengan Yesus? Yesus itu Iya. siapa? Bukan anak Manusia. Allah. Manusia. Manusia. Mana katanya dia manusia biasa? Berarti manusia biasa berarti ada dosa. Nggak ada kata biasa. Enggak, kalau ada manusia biasa berarti dia tuh ada dosa. Kok jadi ngomongin manusia biasa? Nah, Mau dia manusia biasa, manusia luar biasa, tetap manusia, Pak. bisa menjawab itu. Nggak ada kata biasa itu, nggak ada. Manusia Nggak. biasa itu. Sekarang manusia tidak biasa yang dan luar berdosa. biasa itu manusia atau bukan? Apa? Udah makan kutu belum Pak malam ini Pak? Wah, Anda ini kurang minum air kopi nih, minum dulu air kopi supaya Udah jernih Pak. kepala. Kan dikatakan di situ, saya baca sekali lagi ya. Nih, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Keadaan kita kelak itu nanti di surga belum nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita Sama akan seperti melihat Dia, Yesus dalam karena tidak keadaan berdosa. yang sebenarnya. Iya, kita sama seperti dia, kita tidak berdosa. Nah, sama. Tetapi dari awal kita berdosa. Ya. Orang mengerti udah di dengan surga Kristus. itu udah gak ngomongin dosa lagi, Pak. Mengertikah dengan ayat ini atau tidak? Dalam keadaan yang sebenarnya. Ini keadaan sebenarnya loh, Pak. Iya, dengan keadaan sebenarnya. Yakin. Tak ada paksaan. Tertulis di Lukas 2 ayat 11 di mana Telah lahir Yesus lahir, telah lahir Seba- sebagai juru selamat Kristus, yaitu manusia yang diurapi Tuhan. Subhanallah. Allahu Akbar. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Subhanallah. Oke. Kita mulai. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. Rahim, Dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad
bahwa baginda Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. 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 Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, ada nggak yang ngirim KTP beliau ke Dinda Ardiansyah? Sudah semua, Gurunda, sama Bang Handi sudah, Bang Ardi sudah. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, Ya, sudah berarti semua. kita akan mempertanggungjawabkan keislaman beliau dengan memberikan legalitas secara hukum bahwa sertifikat mu'alaf itu sah karena API ini adalah lembaga sah dari negara, ada pengesahan bukan abal-abal. Jadi sertifikat yang keluar itu dilindungi oleh negara sebagai dasar hukum untuk mengganti identitas di kolom agama. Saya kira begitu. Saya kembalikan kepada saudara kita pendidik Terima kasih banyak, sistematik teologi, saudara Bang Loding, silakan diambil alih. Iya adikku, istiqomah ya. Masya Allah. Terima kasih. Amin. Ya, kita dengarkan doa, aminkan semua yang didoakan oleh imam kita, oleh ustadz kita. Oke. Ya, oke teman-teman, guru-guru, para ulama, para senior-senior di bawah, ya saya izin pimpin doa sedikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'ma wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa zikril karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awalan awalin, ya akhiran akhirin, ya jal qatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya jal jalali wal ikram. Ya Allah, kami hamba-hambamu yang bergelimang dosa ya Allah. Kami mengangkat tangan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya jal jalali wal ikram. Ya Allah, hari ini hambamu ya Allah telah kembali ke fitrahmu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah dia ya Allah, pahamkanlah dia ya Allah, istiqomahkan dia ya Allah dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah, sebelum kami menundukkan tangan kami ya Allah, Engkau ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikan komal ini menjadi komal asbab hidayah ya Allah buat umat seluruh alam ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau jadikan syahadat beliau menjadi syahadat asbab hidayah buat saudara-saudara beliau yang belum taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikan syahadat beliau ya Allah menjadi asbab hidayah buat keluarga-keluarga beliau ya Allah. Ya Allah, kami tak pandai berdoa ya Allah. Apa yang Rasulullah minta itu yang kami minta ya Allah. Apa yang Rasulullah tolak itu yang kami tolak ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah, Engkau satukanlah hati kami ya Allah. Engkau satukanlah hati-hati guru kami ya Allah. Ya Allah, Engkau bimbinglah lisan kami ya Allah untuk menyampaikan kebesaran-Mu ya Allah kepada hamba-hamba yang belum taat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Jal Jalali wal Ikram. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi fir junubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulika sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan. Amin amin. Silakan Gurunda. Terima kasih. Kembali ke host. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Ya, gimana dengan teman-teman kita yang juga kemarin ada niatan untuk syahadat? Mereka on proses, iya, termasuk juga ya Bang Jimmy ini lagi belajar terus beliau. Ya, gitu. Enggak teman-temannya saudara Al-KTP kan ada beberapa penikmat dialog lintas agama. Setelah tahu beliau ini sudah kembali ke Islam, ada respon enggak dari teman-teman kita? Ada, teman-teman.
Nanti saya Alhamdulillah. ya, Masya Allah. alhamdulillah ada. Karena kebenaran itu seperti yang saya sampaikan tadi tidak bisa, mana yang hak tidak bisa di ini kan ya, tetap hak, dan yang batil tetap batil, dan yang pasti yang hak tetap menang, kebenaran tetap menang. Allahu Akbar. Masya Allah. udah muslim kali beliau ini, udah jadi ustaz. Allahu Akbar. Gara-gara baca kitab Sirah Nabawiyah ini beliau, Masya Allah. Ya betul. Ya itu buku Allahu Akbar. itu buku Sirah Nabawiyah itu benar-benar membuka pikiran kita ya, dari yang gelap menjadi terang. Jadi kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu dari kecil sudah sangat dipercaya ya Bung Guma ya. Amin. Betul. Masya Allah. Kejujuran itu nomor satu. Kalau beliau sudah dikatakan paling jujur, apalagi yang diragukan oleh beliau? Tidak ada. Itu contoh dan suri teladan yang luar biasa yang harus kita ikuti. Dan teman-teman muslim sudah mengimplementasikan ya. Iya. Teladan Nabi Muhammad. Masya Allah. Ya, acara selanjutnya, host, silakan dinikmati apa yang ada. Terima kasih banyak Bang Juma ya, teman-teman khususnya Bang Juma yang udah. Oke, Al. Sama-sama. Istiqomah ya. Iya. Selamat ya. Semoga Bang Juma panjang umur, teman-teman. Amin. Dijauhkan dari segala yang jahat. Amin. Segala urusannya. Amin. Berikan kesehatan ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Saya ya Allah. Saya mohon kepadamu ya Allah. Panjangkan umur mereka, jauhkanlah mereka dari segala yang jahat. Amin. Amin ya Allah. Kelancaran dalam segala urusan apapun itu ya Allah. Biarkan mereka umur panjang. Amin. Mereka berlipat gandakan segala apa yang mereka amal ibadah mereka ya Allah ya Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Juma. Ya, sama-sama adikku Al-KTP. Subhanallah. Ini kalau orang kena hidayah. Iya. Hidayah itu kan lembut, jadi lembut hatinya orang itu kan, karena kena hidayah. Makanya orang yang dapat hidayah itu adalah orang yang melembutkan hatinya, tidak mengeraskan hatinya untuk mendapatkan kemudian kebenaran. Orang yang melembutkan hatinya itu mudah cahaya kebenaran itu masuk. Tapi kalau orang mengeraskan hatinya, ya mau kebenaran seperti apapun kita sampaikan, karena hatinya sudah membatu, ya sulit untuk ditelaah. Yang ada hanya penolakan, bahkan cenderung kita dianggap sebagai penyesat, penghujat, penista. Gitu. Kalau semua orang bisa melembutkan hatinya, ya setan tak ada ruang untuk masuk. Karena kenapa para nabi itu dikenali dengan orang-orang yang soleh? Nah, termasuk Yesus nih. Yesus disebut sebagai anak itu kenapa? Karena Yesus itu tekun mendengarkan didikan. Nah, cuman istilah anak Tuhan itu nggak dipakai di Islam karena disalahartikan, dianggap anak Tuhan itu berarti Tuhan. Padahal kalau tradisi Yudaism, anak Tuhan itu adalah orang yang soleh, hamba yang intim, hamba yang tekun mendengarkan didikan Tuhan. Itu yang disebut anak Tuhan, orang yang intim, kekasih Tuhan. Nah, kalau itu masih dipakai di Islam, nanti banyak orang yang nyembah Nabi Muhammad. Saya kira begitu. Ya, saya hanya mengaminkan saja, doa kepada adik kita ini supaya istiqomah. Istiqomah, dekatkan diri kepada orang-orang yang taat ibadah. Dekatkan diri kepada masjid, jauhkan diri dari orang-orang yang ingin menjauhkan antum dari dirimu dari Al-Quran, dari Islam. Begitu saja dari saya, karena saya juga masih ada jadwal di sebelah, teman-teman. Siap. Ya sebagaimana yang tadi saya bilang, Dek. Siap, saya masih ditunggu. aman. Masih Terima bisa kasih terhindar di Gurunda sini. sebelumnya. Iya, bisa terhindar. Iya. Gurunda. Iya, Ya, Bunda, sama-sama. terima kasih. Iya, Mas terima kasih. Muhammad. Terima kasih banyak. Sama-sama, Sehat-sehat saudaraku. terus. Iya. Tunggu. Doa terbaik Saudara, buat Gurunda insya Allah. VST Loading ini orang mana?
Saya di Ternate, Maluku Utara. Tetangga kalau begitu kita. Iya. Pernah di Makassar? Pernah kemarin ke Makassar itu sempat hubungi Bang Palopo bilang mau ketemu sama Gurunda kan, tapi WA di admin itu katanya Gurunda lagi di apa? Di Bukit di villa kalau tidak salah. Siap. Sorry, maafkan aku kawan, maafkan. Siap, insya Allah. Nanti insya Allah kalau datang lagi kita wajib kayaknya kita ngopi bareng. Iya, insya Allah ini kan ada rencana katanya Api punya acara kapan? Insya Allah saya mau hadir. Jakarta. Sekalian. Iya, di Jakarta. Sekalian silaturahmi insya Allah. Iya, September. Oke. Rapatkan barisan, memang harus. Tidak mesti masuk di Api kemudian harus enggak. Kita ini Islam. Api itu hanya kendaraan, hanya bendera buat non muslim bahwa kami hadir melakukan perlawanan terhadap gerakan-gerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah. Itu aja, siapapun bisa kemudian berkolaborasi dengan Apologet Islam Indonesia. Sangat boleh jadi hari ini saya sebagai pembina di sana, ya tidak menutup kemungkinan tahun depan, 2 tahun kemudian, ya kita semua ini ada di dalam sebagai orang-orang penting di Apologet Islam Indonesia, kan gitu. Siap. Karena Islam butuh organisasi di Indonesia ini yang memang getol secara yayasan melakukan kantor terhadap gerakan-gerakan mereka. Harus ada organisasi itu. Kalau selama ini kan organisasi yang ada, ormas yang ada, aliansi yang ada kan pergerakan internal. Nah ini API betul-betul pasang badan di paling terdepan untuk menghalau mereka para misionaris. Dan alhamdulillah di sekelilingnya ikut juga beserta teman-teman seperti ya PST Loading ini dan teman-teman Dinda Inspirasi. Bukan orang API tapi mereka berjuang sama dengan niat kita memberikan edukasi kepada anak bangsa untuk cinta kepada Islam dan mempelajari agama di luar Islam agar mereka dijauhkan untuk tidak keluar dari Islam. Masya Allah. Ya, kami orang API tidak membatasi diri, kami bisa berkumpul dengan siapapun, Masya Allah, selama mereka panjinya Al-Quran, Allah dan Nabi Muhammad, maka kita adalah saudara. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian, tetap berjuang, jangan pernah mundur, tetap katakan yang hak itu hak, batil adalah batil. Saya undur diri, karena kita masih ada kelas di sebelah. Besok hari insya Allah kita akan gabung kembali di sini. Ya, saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.